Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rijalullah, Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jainal Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adhana ma fi ilmillah, salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ilahi anta maksyudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati pembawa acara, semoga Allah memuliakan. Yang saya hormati para ustadz, khususnya Pak Ustadz Pak Amir Marzuki, moga beliau diberikan umur yang panjang, sehat lahir, sehat batin. Dan yang saya hormati para ustadz, kiai yang mengurus masjid ini, diantaranya adalah dengan syukur. Mudah-mudahan juga semua para kiai, para ustadz, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga yang saya hormati jamaah hadirin hadirat, zakirin zakirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Ilahi Rabbi. Alhamdulillah wa syukrillah. Kalawan kudrat iradat Allah, takdir Allah, ilmu Allah. Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah yang insyaallah di tempat yang mubarakah ini. Maka saya mendoakan kepada semuanya dengan kebarokahan malam ini, insyaallah 70.000 malaikat hadir bersama kita. Amin. Karena di mana tempat di mana diagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat sebagaimana laron-laron yang mengerubeti lampu, karena baginda Nabi adalah antas samsun anta badrun. Laron itu selalu mutari lampu. Perumpamaan para malaikat itu seperti laron. Maka dimanapun junjungan alam baginda Rasulullah SAW diagungkan, hadirlah. Di mana acara yang demikian mubarakah itu, ikutlah serta dengan tenaga, dengan pikiran, dengan dana. Insyaallah semuanya akan mendapatkan balasan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang mencintai Rasulullah adalah berarti mencintai Allah. Maka barang siapa mencintai Allah, berhak atas rahmat Allah, atas ridha Allah untuk dunia dan akhiratnya. Maka saya mendoakan buat ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Dan saya mendoakan juga buat bapak-bapak yang hadir malam hari ini. Buat adik-adikku yang Bapak cintai, Abah doakan dengan kemuliaan malam ini, di mana diperingati dilahirkannya manusia paling agung, manusia paling mulia. Semoga bagi anak-anakku semua menjadi anak-anak yang soleh-soleha, anak yang berguna buat agama dan negara. Dan juga buat bapak-bapak yang sedang usaha, mudah-mudahan dimudahkan urusan usahanya, dilancarkan usahanya, diberkahkan usahanya. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas. Agak kencang kalau urusan hutang. Kaya-kayanya, tanda-tandanya aku tahu ada yang punya hutang. Tapi insyaallah dengan keberkahan keagungan, karena dunia ini pun ada karena diutusnya baginda Nabi. Kalau dunia ini pun ada karena diutusnya baginda Rasulullah SAW, apalagi hutang. Letik hutang male kecil, cek bahasa Inggris small, more, ya. Insyaallah saya doakan yang sakit semoga disembuhkan, amin. Amin. Sakit jasadnya, sakit kolbunya, sakit kantongnya.
ke sholawat. Di dalam sebuah kitab berjanji dijelaskan, idza daqat bikal ahwali yauman bil ashar sholli ala Muhammad. Maka pada saat dimana engkau mendapatkan kesulitan, bangunlah di pagi hari, di awal, bersolawatlah kepada baginda Nabi. Idza kunta au fi dikin au fi fakrin au fi maradin fasalli ala sayyidina Muhammad. Di mana kamu punya masalah, segala susah dina hirup, duit hese, pekerjaan susah, rezeki seret, au fi fakrin juga pakir hartanya, pakir dompetnya, au fi maradin fa'akshir fi sholati ala Muhammad. Barang siapa yang punya masalah pada kehidupannya, barang siapa yang pakir, barang siapa yang sakit, maka bacalah sholawat, perbanyak sholawat kepada baginda Nabi. Yusallillahu rabbul arsy ashran ala abdihi salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Siapa yang membaca sholawat 1 kali kepada baginda Nabi, Allah bersolawat 10 kali kepadanya. Salawat ya Allah adalah rahmat, adalah ampunan. Maka segalanya insya Allah kalau Allah bersolawat 1 saja sudah cukup bagi kita selamat dunia. Apalagi ini setiap kita sholawat kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bersolawat 10 kali. Wa fi ashrin yusallillahu rabbul arsy mi'atan fala tansa salata ala Muhammad. Barang siapa bersolawat 10 kepada junjungan alam, Allah bersolawat kepadanya 100 kali. Wa fi mi'atin yusallillahu rabbul arsy alfan fala tansa salata ala Muhammad. Siapa bersolawat 100 kepada baginda Nabi, Allah bersolawat kepadanya 1000 kali. Barang siapa mendapatkan 1000 kali solawat dari Allah, Allah akan turunkan rahmat padanya. Yang punya hutang akan lunas, yang tidak punya jodoh akan dapat jodoh, yang belum kerja akan diberikan yang dagang diberikan keberkahan, yang usaha dimudahkan. Ingat, kita jangan jahil. Segala urusan kita ini yang menentu al-muqtadir itu tapi Allah hanya akan menentukan, menetapkan kalau ada proposal dari Rasulullah tanpa disebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada doa yang diijabah, tak ada pintu surga yang bisa dibuka, tak ada pintu neraka yang bisa ditutup. Tidak ada keberkahan dunia dan akhirat kecuali dengan nama yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kitab Burdah, wa kaifa tad'u ila dunya daruratun man laula lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana Nabi Muhammad butuh pada ini dunia tidak akan ada kecuali diutus baginda Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, adik-adikku, bapak-bapak, marilah kita biasakan. Dan Abah insyaallah akan mengijazakan nanti sholawat nariyah, karena sholawat nariyah itu adalah kunci kehidupan. Kenapa sholawat nariyah? Karena dijelaskan dalam kitab Mishkatul Anwar, dijelaskan dalam kitab Al-Futuhat Al-Makiyah Ibnu Arabi,
Sesungguhnya banyak manusia berjalan di muka bumi keluar daripada skenario yang dibikin oleh Allah. Bu, Pak, adik-adik, kita di alam dunia ini pada saat diturunkan ke alam dunia ini sudah punya nama, sudah punya planning, rencana Allah akan dilahirkan atas nama siapa, dari bapak siapa, dari ibu, akan nikah dengan siapa, punya anak berapa, kerjaannya apa. Maka dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan setiap orang itu mata pencahariannya, kasabnya, ma'isyahnya tergantung kita waktu di alam arwah melihat apanya baginda Nabi. Ada yang melihat jari baginda Nabi waktu di alam arwah. Kita itu dulu tawaf ruh nur Muhammad, ruh nur baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan, kemudian diciptakanlah ruh-ruh kita semua. Ruh umat Nabi Musa dari keringatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa dari keringatnya ruh cahayanya Nabi Isa, Nabi Nuh begitu, Nabi yang lain sama, Nabi Ibrahim begitu. Sungguh bangga kita, Nabi-Nabi yang 124.000 kecuali baginda Nabi berarti 123.999 dikurangi 1 baginda Rasul. Semuanya diciptakan dari nurnya baginda Nabi. Mukjizat mereka itu seluruhnya dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka jangan merasa Nabi kita tidak dikisahkan sakti kayak Nabi Musa, nggak dikisahkan sakti kayak Nabi soal mimpi seperti Nabi Yusuf. Tidak dikisahkan adalah bahwa baginda Nabi kita ini seperti Nabi Daniel. Bahkan Nabi kita yang mulia bisa berdarah seperti kita, bisa lapar seperti kita. Kenapa? Karena supaya kita lebih mudah mengikuti Rasulnya, dengan sama lapar diganjel perutnya. Pada saat dilempar di Thaif berdarah kakinya. Pada saat perang Uhud patah satu giginya, berdarah sebagian pipinya, berdarah sebagian. Tadi dia umatnya yang sakti, yang kebal, tenurak kumpedong, tenurak ditembak. Tadi hari Israel itu pengaruh, walaupun ngakrak ditembak, ngakrak di apa, sama Israel lewat. Makanya inilah Rasul yang agung, yang luar biasa. Nah, kita beruntung, kita diciptakan dari nurnya langsung baginda Nabi. Berarti kita ini sederajat dengan Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Adam, umat Nabi Ibrahim dan lainnya diciptakan dari nabi-nabinya tapi nabi-nabinya diciptakan dari nurnya baginda Nabi Muhammad. Dan kita umat Nabi Muhammad juga diciptakan dari langsung dari nurnya baginda Nabi. Adapun pekerjaannya nanti terkandung pada saat di alam itu, nur baginda Nabi Muhammad berdiri di tengah, semua ruh tawaf semua. Bu, Pak, kita ini beda lahir, tapi sebenarnya tahu nggak? Kakek kita, buyut kita sama kita sebetulnya harusnya diciptakan bareng. Allah itu nyicil, nggak nyicil, bukan kayak tukang kredit. Allah itu, kalau Allah mencipta sekaligus kun, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sekali jreng ya. Inilah kita umat Nabi Muhammad. Ada nanti yang calon tukang ukir, calon tukang tembok, ada calon ulama, ada calon hakim, ada calon jaksa, ada calon penyanyi, ada calon semua. Kehidupan di alam dunia itu tergantung apa yang kita lihat
dari tubuh baginda Nabi. Yang tidak bisa melihat nur baginda Nabi saat itu, dia menjadi kafir. Dia tidak akan menjadi umat Nabi Muhammad. Inilah kita, bahagialah kita, karena Nabi yang agung tentu saja adalah untuk umatnya yang agung. Maka kita ini adalah umat akhir zaman dari Nabi yang agung, dari kitab suci yang agung, Al-Qur'an. Inilah kita semua ya. Makanya surga tidak akan dibuka pintu itu sebelum baginda Nabi dan umatnya masuk ke dalam surga. Tadi baru diikuti oleh nabi-nabi yang lain dan umatnya. Inilah satu alhamdulillah. Maka kalau untuk membuktikan bahwa kita adalah bahagia sebagai umat baginda Nabi, maka perbanyak sholawat. Nah, Abah mau memberikan sedikit sebelum kita ceramah lebih jauh, bahwa dalam hidup kita di alam dunia ini kenapa dagang susah ya? Kenapa rumah tangga paseawai hidup? Kenapa usaha tik-tik kenapa kerja? Kayaknya terkena kerja ini. Kayaknya maksakeun kusababkeun butuh anak jeung istri. Maksa. Padahal hati teras hayang nama jadi jelema beung. Sakabeh jelema parasana sarua hayang kos kitu tapi perakna hes. Itulah karena kita ini jahil. Jahil itu bodoh. Pada saat di alam arwah kita melihat kita jadi calon petani yang sukses malah jadi nalai. Inilah salah. Ya. Maka itulah kenapa ada sholawat dari Naria. Kalau kita sudah salah pilih jodoh, ingat jodoh yang kita miliki sekarang ini belum tentu jodoh yang ditentukan di Lauh Al-Mahfuz. Makanya ada bahasa ulama, kenapa kok serba susah? Karena istrimu adalah rusuk bagimu, panjang teuing di bawah HS kaganyel. Heuras awe jaman aya nama bukti ngawarok ka salaki. Lalaki ngomong saucap awewe 10. Hanya nyaah ka salaki lamun boga duit. Aikeun boga duit mah ayang. Aikeun bawa duit mah naon sih jangkor. Ya, ayo ya. Itulah makanya. Karena kita sudah punya persoalan dijelaskan oleh Ibnu Arabi, manusia sekarang dia di dunia penuh persoalan. Arek gawe salah milih, arek usaha salah milih. Kudu nama, ini setiap manusia itu ada unsur wadi, madi, mani, manikam. Ada unsur api, unsur angin, unsur tanah, unsur air. Aya jelema tanah cocok gawe dina ada orang yang adalah dari unsur narunnya yang tumbuh untuk rezekinya cocok eta gawena tukang gas, tukang kompor, jual bensin. Ada lagi orang yang karena unsur hawaunnya dari unsur hawa Nur Muhammadnya hawaun cocok tukang angin tambal ban atau ngaheot terus pokoknya angin. Inilah semua dia dan darahnya udah sebetulnya unsurnya unsur usaha nana cai atau parempoe baru dinyalain mati, dinyalain mati. Wong kita bagiannya bagian gak manehna usahana dina cai. Atau orang oge jahil milih pemajikan kadang-kadang tadi. Orang pemajikan teh tadi dalam hitungan anak, ya hitungan anak. Lamun pemajikan lahir poe naon tadi. Dan tanggal saanu apalagi dan tanggal saanu poe anu jatuhna kana naon eta. Lamun pemajikan sifat nasional, lalakina sifat cai halus nuker pasea mah kata lalakina di mana pemajikan akan ngomong banyu. Is yo lamun lalakina suno awalana atuh piring terbang di imah teu kau pasea piring burber ka mana begitu arek nyatu bapana piring ini makanya ya makanya
kita ini semuanya salah, memang diakui lah abah dengan aku pribadi. Kita ini jahil milih jodoh kudu nama aturan istihoroh tanya Allah Gusti dijodohin abdi desa si Susi, si Nike, si Baedah, si Fatimah, si Eno atau kan jodoh abdi Kang Maman, Kang Ujang, Kang Asep, Kang Agus, Kang Aceng. Yang penting bogoh, gelis, kawin, haneut geus kumaha engke. Atuh tidak perjalanan engok usaha ripuh tadi. Inilah persoalan kita manusia. Makanya Ibnu Arabi membabarkan dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah, inilah persoalan manusia terlalu bodoh sehingga tungtungna Allah boga buku geus nyebu. Allah di atas ngarancang. Allah sudah merancang buku buat kita. Markona karana indungna karana Siti, bapana karana Usman. Kemudian kayak lahir tahun sekian, kampung anu agama Islam. Itu teh geus dirancang tadi innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun. Udah buku geus aya. Maka lihat surat Al-Isra 13 surat Allah. Setiap bayi anu keur lahir digantungkeun dina buhukuna kitabna. Naon perana, naon rezekina, bakal kawin jeung sakus digantungkeun di dieu sabenerna. Maka seperti kita di alam dunia ini sedang memerankan peran sinetron. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ada peran wajar, ada peran berpura-pura. Kalau peran berpura-pura sebenarnya yang pemajikan itu udah males. Memaksakan, kamu bosan dari sini. Bosan kalau lagi ada duit. Jadi banyak kita ini memerankan pura-pura. Sebenarnya antara pura-pura. Setiap insan dapat satu peranan yang harus dia mainkan. Maka setiap manusia itu punya peran. Sutradara sudah merancang, Allah sudah merancang innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Maka kalau ingin selamat ikutlah tuntunan baginda Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Maka ikutlah baginda Nabi. Lalu ingin kepada Allah, ingin selamat kepada Allah, Allah sudah memberikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsiran. Dzikir sing loba karena baginda Nabi itu adalah ahli dzikir tadi semua. Jadi dalam tata kehidupan itu bagaimana berumah tangga, betul tadi kata Pak Amil. Membahas baginda Nabi itu cukup ngomongkan masalah hanya kelahiran bagaimana menjadi seorang suami yang baik. Baginda Nabi adalah suami yang terbaik. Mesra baginda Nabi mah. Lamun pek ningali istri teh ya Humairah, wahai istriku yang kemerahan di lain. Ibu nak kopi. Ari kumaha di iman jika kos perang badar di iman saling ancam. Duit disumputkan ke bapaknya. Sampai ada bu, maaf kemarin jemaah ngomong sama saya, bah istri saya itu jago cari duit, karena saya bagus. Bukan pak, saya umpetin di mana aja ketemu. Umpetin katanya di kaos kaki ketemu, umpetin di buku di ketemu, umpetin sampai saya jahit. Kayak suka saduko di dina kelek, apa? Saya bilangin bu, awewe mangkos lele punya sumut di mana duit kapan? Duit ya, ya bel. Pokoknya bapak-bapak jangan semua ya lebih baik terus. Bu, kaya duit ya, 100 juta. Nah, anu 20 juta ke ibu kamu. 80 juta. Anu 30 juta ke dengker budak. Sesana bapak keur kawin deui. Ayo. Inilah. Makanya dalam rumah tangga
Inilah harus tadi baginda Nabi itu bagaimana berumah tangga, ikut contoh baginda Nabi. Bagaimana pemimpin perang. Makanya lihat di Uhud, Nabi itu berdarah-darah tadi semua. Ayat nama lain. Prajurit mah perang, jenderal mah ngopi cek jenderal. Iya, ngobrol jenderal. Ukraina jeung Rusia jenderal mah ngopi. Gen bae tandaran wadar mah. Orang ngopi we, bari kaple. Kalau baginda Nabi tidak. Beliau pemimpin paling menjadi suami, menjadi pemimpin, menjadi tokoh masyarakat. Nabi itu tadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah yang hasanah. Apa itu uswah? Contoh teladan. Kalau kita mah bisanya hanya memberi contoh, tidak bisa menjadi contoh. Sama nggak memberi contoh dan menjadi contoh? Beda. Tajamnya cara malikin HP ya. Eta mah mere contoh. Yang cara sholat takbir nak ya. Eta mere contoh. Tapi menjadi contoh kita yang melakukan. Makanya kalau jangan salahkan anak-anak kita kalau tidak mau nurut sama orang tua kan, ya. Kalau seandainya tadi karena orang tua tidak memberi contoh, jangan ngaji, bapaknya tara, jangan ngaji, indungnya tara, makan cek si budak tinggal, emak gitu ngaji, emak sinetron terus tadi, kabeh kisah apal, Indosiar aya naon apal, RCTI, aya keneh RCTI, eta teh naon? Ante RCTI terkenal teh, mencari Tuhan, bukan, mencari cinta apa? Ya. Jadi marilah kita dalam kadang-kadang Ibnu Arabi kehidupan manusia udah terlanjur salah milih gawe, salah milih pemajikan, salah milih cara untuk merubahnya adalah dengan perbanyak sholawat nari. Disitulah tanhalu bil uqadi, tanhalu tadi yang mana bisa lepas bihi kusebabkeun Kanjeng Nabi al uqadu sagala cangredan ikatan rumah tangga lobanyang dagang lobanyang lobanyang enggak tahu nyangreud pagud pagubed rumah tangga pagubed dagang pagubed loba keneh hutang daripada modal tungtungna terbaik cek bapak itu nya. Ini tanhalu bil uqad yang mana bisa lepas bihi disebabkan Kanjeng Nabi al uqad sagala anu ngiket diri kita. Urusan anak tidak bisa ke sekolah sebab tidak punya uang. Anak sudah di pondok tidak bisa digaingin duit. Masalah. Ada masalah suami beres, istri bermasalah. Istri dan suami nggak ada masalah, anak bermasalah, anak suami istri nggak bermasalah, pekerjaan masalah. Itulah tadi. Insya Allah dawamkan sholat nariyah setiap habis sholat fardu 3 kali. Tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurabu wa tanfariju yang mana tadi bisa leungit bihi kusababkeun Kanjeng Nabi al qurabu sagala kabing. Sekarang banyak kebingung nggak? Banyak kesusahan nggak? Nah, dengan sholawat nariyah. Watan pariju yang mana bisa leungit bihi kusebabkeun Kanjeng Nabi al qurabu sagala kebingung. Nah, kalau ingin lepas dari segala kebingung, perbanyak sholawat nariyah. Ayo terus tadi. Wa tunalu bihi raghaib. Dipanjang dibereskeun wa husnul khawatim. Nah ini dahsyatna sholawat nariyah kata Habib Lutfi, orang yang mengawalkan sholawat nariyah paling apesnya itu mati husnul khawatim. Para panjenengan mengaksud meninggal dalam keadaan husnul khawatim. Wa husnul khawatim wa husnul insya Allah kusababkeun ngamalkeun salawat nariyah urang. Insya Allah yang mana bisa alus segala pagawean, segala penuntungan dalam semua
Jangan ibadah kita ujungnya adalah husnul khotimah. Pernikahan kita insya Allah dalam perjalanannya husnul khotimah. Tadi usaha kita walaupun modal kecil di penghujungnya husnul khotimah tadi semua. Jadi katakan Syekh Ibrahim At-Tazi menjelaskan orang yang membacakan sholawat nariyah karena hidup ini adalah ada awal ada akhir. Maka segala persoalan yang ada awal yang ada akhir, insya Allah dengan mengamalkan sholawat nariyah dan keagungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka walaupun awalnya kurang baik, insya Allah di penghujungnya baik. Dan kata beliau, bukan hanya untuk urusan dunia, termasuk urusan sakaratul maut. Insya Allah orang yang mengamalkan sholawat nariyah, maka ada bahasa wa husnul khawatim adalah jamak insya Allah husnul khotimah. Tadi itu bahkan bukan hanya husnul khotimah pada saat ruh keluar dari jasad, husnul khotimah di alam barzah, husnul khotimah waktu menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir, husnul khotimah pada saat ada di lapang mahsyar, husnul khotimah pada saat nyebrang Shiratal Mustaqim. Maka amalkan sholawat nariyah. Mari langsung sajalah sebelum Abah bahas tentang maulid, mari kita Abah jajakan dulu tentang sholat nariyah. Mudah-mudahan nanti mau mengamalkan, terutama yang dagang, yang usaha, yang Abah yang punya hajat, duduklah tadi. Kan tadi kata Abah juga, idza tuqatikal ahwali yauman babil ashari. Tadi apa namanya? Bacalah sholawat. Idza kunta aufi dikin aufi fakrin aufi marodin fa aksir fi sholati ala Muhammad. Baca sholawat. Ya, insya Allah sambil kita tadi ingatkan apa yang menjadikan hajat kita, tanhalu bil uqad, apa yang mengikat kepada kita, wa tanfariju bil qurab, apa yang menjadikan pusat kebingungan. Ingat ya tadi ya, insya Allah. Ayo sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan wa salaman. Allahumma salli ala sayyidi apa? Allahumma salli salatan. Allahumma salli salatan kamilatan. Wa sallim salaman taman. Ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatim wa yastaskil ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin fi adad kulli ma'lumin ajaztukum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita semua, ibu-ibu dan bapak-bapak semua dan adik-adik bisa mengamalkannya ya. Amin. Insyaallah adik-adik yang sedang sekolah insyaallah akan dimudahkan. Tanhalu bil uqad, ujian-ujiannya apa semua nanti. Itulah sholawat yang luar biasa. Sampai Abah berkeliling ke seluruh dunia, termasuk ke Tunisia, ke Maroko, ke Mesir, bahkan ke Spanyol, ke Belgia. Itu sholawat diamalkan oleh banyak orang tadi. Bahkan di majlis-majlis aulia di Maroko, di Tunisia, bahkan di seluruh Indonesia, Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Sunan Derajat dan semua. Syekh Mansur mengamalkan, termasuk Habib Umar Al-Habsyi luar Batang mengamalkan tadi. Habib Syekh Solo, termasuk Habib Lutfi bin Yahya adalah mengamalkan sholawat nariyah. Termasuk Syekh Khalil Bang, Hadratul Syekh Hashim Asy'ari mengamalkan. Pengarsa Abah Hanom, Syekh Ahmad Sohibul Wabad Tajul Arifin juga memasukkan sholawat nariyah itu di dalam tawasul, karena memang sholawat nariyah insya Allah solusi dunia dan akhirat dan semua diakui oleh ulama sedunia sholawat ini.
Walaupun sholawat ini oleh sahabat Wahabi adalah disyirikan karena tadi nggak apa-apa kalau sama mereka disyirikan, yang penting terus amalkan, yakini bahwa sesungguhnya karena alam dunia ini pun ada karena diutus sebagai nabi. Dan tadi kata Abah juga karena manusia di alam dunia ini tadi sudah keluar dari buku yang ditentukan oleh Allah. Sekarang ini usaha kita adalah bukan usaha, adalah ma'isyah yang pada saat di alam arwah kita melihat arwah nur baginda Nabi tadi. Di situ harusnya jadi nelayan, kita jadi petani, yang jadi petani, jadi guru, yang jadi guru. Hai. Jadi manusia ini sekarang kenapa bingung? Karena tadi sudah keluar dari skenario. Makanya dilihat dalam surat Al-Isra 13 tadi, setiap kelahiran bayi digantungkan di dadanya buku tadi semua. Tadi. Kemudian di akhir ayat itu dikatakan barang siapa yang pada kematiannya akan dibuka buku itu. Kemudian di ayat 14 Allah berfirman, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al yauma hasiba. Baca usia sorangan tak kitab nangin maneh eta. Makanya di tiap nisfu saban kita ada tutup itu diakurkan antara skenario yang Allah sudah rancang dengan skenario yang sudah kita lakukan. Kita ini memang punya potensi. Kita ini kayak seperti Allah, punya kudrat, punya iradat, punya haya, punya ilmu, punya kalam, punya sama, punya bakso. Bahkan kata Allah wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taq. Jadi kita ini bisa jadi binatang, bisa jadi malaikat dari sini. Makanya disitulah manusia nyasar dalam kehidupan itu kalau tidak punya guru pembimbing rohani, itulah kesusahannya. Karena kita akan memerankan peran kita masih usaha sakar PDW cari bini sakar PDW tadi subuh. Akhirnya masalah dirasakan sendiri oleh kita sekarang tadi semua. Maka itulah kata Ibnu Arabi, juga kata Syekh Ibrahim At-Tazi yang mengarang sholawat nariyah ini, maka karena manusia sudah banyak keluar dari skenario yang Allah tentukan. Nah nanti Pak dibandingkan Bu, kita apa yang dirancang oleh Allah, yang apa yang kita amal. Milih jodoh, itu si Susi, itu dia. Kurang kawin jeung si Junaid. Di dia kuruna jodoh nanti loh Mahfud di jeung si Susi, di dia jeung si Junaid. Sari. Jeung si Sari. Aduh, makanya kenapa kita ini kalau dari Allah aman. Tapi kenapa sekarang punya semua perempuan laki-laki ngaku masalah aduh Pak, ya Allah, Amerika Nabi Pak. Jadi jangan dikira sama aja, gak ada bedanya pilih istri, pilih usaha. Padahal di Tadaqqaiqul Akhbar setiap orang itu pada saat di alam arwah sudah melihat tadi apa yang bakal jadi ma'isyahnya tadi semua. Allah sudah berikan, tetapkan sesuai dengan apa yang dia lihat dari tubuh baginda nur baginda Nabi itu, yang calon pemimpin apa lihat, calon ulama, calon ini, calon itu semua. Tapi di alam dunia ini calon penjahat malah jadi anggota dewan atau rusak. Calon rampok malah jadi gubernur. Ayah pantes begitu jadi gubernur karam. Ini mereka persoalan. Ini karena kita makanya sebetulnya kita pilih dicocokkan sama aja kayak di sekolah. Oh ini contreng. Oh ini udah diamalkan ya, bagus contreng di sini misalnya. Di dalam sini dalam buku paduan skenario dari sutradara dari Allah nggak ada nyandung. Kok kenapa di belah dia buku daya nyandung? Berarti ada ngantarkan hawa nafsu. Ingat, diri kita ini sekarang adalah merupakan, makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayat Tuhan nafs kita itu. Wa nafsi wa masawaha falham nafs. Man arofa nafs. Artinya manusia itu yang dilihat adalah nafsu, bukan ruhnya. Inilah persoalan kita sekarang di alam dunia. Kenapa jadi pemajikan masalah, jadi dulur masalah, jadi tetangga masalah, usaha masalah semua. Karena kita memerankan bukan peran kita masing-masing. Tapi bukan berarti kita harus. Nah inilah kita minta petunjuk. Makanya kenapa kita diajarkan sholat istikharah Bu Pak baginda Rasul hanya untuk tidur memindahkan bantal. Beliau istikharah. Oh, apa untungnya
Kita nggak ngerti. Bantal belah dia, rag-rag kita imah, bu, tenyaho. Ya, kalau dulu ulama sekecil apapun istihor, mau masukin ke pondok istihor, keliling, imah lain asal cenah hati kanu. Kenapa kanu? Murah, murah perhitungan. Kenapa kanu? Deket, deket, cenah. Mintalah petunjuk kepada Allah. Maka guru agung saya, bahkan sahabat, setiap pagi sholat itu ada sholat isyraq, istiadah, istikharah. Jadi istikharah itu seharusnya dilakukan setiap hari, setiap pagi, kecuali ada istikharah yang khusus kata Islam. Kayak di dapil bala setiap hari, tapi pada saat Rabu Wakasan ada di dapil bala yang khusus. Inilah kenapa kita harus sholat istiadah, isyraq. Yang kedua adalah istiadah, yang ketiga istikharah. Setiap saat sejak kita bangun penuh dengan masalah, maka mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Betul, karena yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wal inilah arek leumpang dibisikkan ku iblis, arek usaha dibisikkan ku iblis, mau pilih bini dibisikkan oleh iblis, akhirnya digeret manusia itu. Sehingga pada saat manusia itu tujuannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tunggunya tujuan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan kawin. Tujuannya bukan dagang, bukan pelaut, bukan hayang cita-cita yang jadi ustaz, lain. Kalaupun kamu nikah karena ibadah, kalau ibadah ada aturannya, sholat juga ada rukunnya, ada syarat sahnya, wudhu juga ada, harus wudhu dengan air mutlak, tidak boleh mutanajis, tidak boleh mustamah. Yuk kita dalam segala disebutkan ibadah dalam pernikahannya mutanajis, mustamah. Kalau kita jadi guru karena ibadah, kalau sudah guru itu datang ke sekolah nyogok, lain ibadah, ini ngaco. Lain persoalan lain. Sekarang datang lagi, apalagi mau kerja di PT harus bayar ke yayasan sekian juta. Awalnya saja sudah nyogok. Kira-kira boleh nggak sholat dengan air kencing? Pada mana jang, pada wudhu, kenal, ada sholat, ada pakai naon, ceki, berbeda. Kira-kira sah nggak sholat? Maka jangan aneh lihat nanti. Ada orang pergi haji, pergi umroh, lompai ke Allahumma lompai, cekap Allah, lompai, bajingan siap. Duit nang madok, usaha menang maling siap, lompai. Bahkan maaf nanti dalam kitab Dekedatul Akhbar dijelaskan, cek tanah dia ngomong, urang dedekang begitu nak kuburan, lalap cek tanah lalap baik, kadia sia dikejar poin. Ini paham ya ibu sekalian. Jadi yang namanya tujuan hidup ibadah, rumah tangga ibadah ada aturan. Alimah yang jadi polisi, bayar sekian ratus juta, berarti sakabeh jabatan nabi kasih sambo dibuih. Teh akibat salah awal. Jabatan batur dicopot ke manehna. Maaf, saya ketemu dengan Setia Novanto waktu itu karena saya pernah kenal, saya jenguk dia waktu masuk penjara. Saya tanya, "Bang, berapa tahun dibuih?" 18 tahun. Nyesel enggak? Aduh, katanya. Ya bagi saya ustaz, nyesel tat. Tahu gimana katanya saya mending jadi guru SD di kampung. Maka jabatan orang, anggota dewan itu jabatan orang itu kau pilih karena apa? Partainya kau geret, kau bayar orang supaya jadi anggota ketua, anggota maka jangan sedikit sekarang. Gubernur dibuih, bupati dibuih, menteri, bahkan yang paheula dibuih, menteri agama. Lamun pek hiji negara, menteri agama geus dibuih, tukang useup ka bawah laut, tukang angon ke bawah dong, satpam ke bawah mal, berarti dunia akan hancur. Pada itu siap-siap dunia ini akan hancur.
Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Ustaz pun tujuannya ibadah. Nikah ibadah, dagang ibadah. Iya dagang ibadah. Arek kumaha disebut ibadah. Minyak geus 20 tahun dipakai ngoreng deui wae. Hayang alus make naon nih kaporit naon. Make kaporit. Kenapa? Kata tujuannya naon? Ibadah. Pakai naon eta? Ayo Tuhan, terus biasa Pak. Terus biasa. Terus biasa cek sia cek malaikat mah teu biasa eta. Ya, hati-hati Bu. Jadi kalau kita berumah tangga niat ibadah, ada tadi magan. Ada dalam hukum pernikahan buat perempuan, buat laki-laki punya kewajiban masing-masing. Ya Bu, semua tadi. Maka sekarang maaf saya itu di mana-mana terutama kepada perempuan dan tadi saya khawatir kata baginda Nabi di akhir zaman itu perempuan yang paling banyak ke neraka adalah perempuan. Waktu ditanya kenapa ya Rasulullah, apakah mereka nggak ngaji? Rajin. Senin pakai baju koneng, Selasa seragam hejo, Rebo pakai baju berem, Kemis pakai baju, Nabi salaki calangat tuh ngopi-ngopi acan. Makanya perempuan pun terlihat ya di dalam kita Fathul Mu'in. Kalau ibu punya kodok untuk saum, encan beak nabi kadis pusakan mah kajian ting asami udai ibu punya 3 poe. Puasanya setinggal asar. Cek bapaknya, Bu, punten, bapak hoyong ieu. Pak, nuju doang. Tapi masih aya waktu, batalkeun. Selama masih aya waktu. Kecuali Pak tos seet ieu. Coba mana Pak, ada lagi burung masih minta. Tadi ya. Yang diingat ibu-ibu di mana-mana punten, istri itu sekarang ini sudah kembali cek abang tadi. Bener awewe mah cek Imam Hasan Al-Basri diciptakan salapan nafsu hiji akal. Lalaki salapan akal hiji nafsu. Keur ngimbangi awewe, makanya lalaki mah lamun nafsu dia nu heueuh hayang. Begitu mesti bere. Menang ibu-ibu ya, menang bukan menang. Awewe mah kalem tara nenta. Tapi sekali dihidupkan susah mati. Lagi dah. Makanya punten udah orang ya. Lamun arek milih jodoh, neangan jodoh kudu ka guru. Ya. Lamun arek neangan jodoh ka guru, arek guru sakola, arek guru agama. Ulah kawin ka dokter gigi. Ka arek asup cabut, arek asup cabut. Susah kawin dokter gigi mah. Jeung deui ulah kawin ka pegawai pos. Arek asup kamar pada paket lah. Pada paket biasa. Maka nama nu kenah mah kawin mah kagu. Ngerti henteu main deui. Tos beres ngerti cai. Diajak main deui. Berarti lu kan atos tak aya pelajaran anyar. Makanya ada bahasa kami di guru cenah gitu kan. Kita mah heureuina. Jadi ibu-ibu, punten ya, mudah-mudahan tadi ya sekarang ini, dan terakhir dari Pak Haji dari Abah, bahwa sekarang ini persoalan dunia sedang parah, dan parahnya itu disebabkan karena perang dunia ini akan melebar tadi semua. Sekarang perang antara Rusia dan Ukraina, Eropa sudah kain-kain semua tadi. Inflasi di Inggris sudah sampai 70% tadi semua. Bahkan akan melanda Indonesia. Maka pantas persoalan besok kalau nggak salah ya benar. Mau ada demo buruh, mau demo masalah BBM. Bagi kita, insya Allah yang mengaku umat hamba Allah, umat baginda paham Ahlus Sunnah wal jangan takut dengan sabab. Jangan marah karena sabab. Jangan marah pada sabab. Jangan senang karena sabab. Jangan takut dengan sabab. Karena sabab apapun judulnya, tanpa musabab Allah Subhanahu wa taala Al-Muqtadir
tapi Allah Al-Muqtadir tanpa diizinkan oleh Rasulullah. Allah itu selalu koordinasi. Makanya kenapa setiap doa awali dengan sholat, akhiri dengan sholat, karena Kanjeng Nabi seumpama perangko. Kalau Bapak mengirimkan surat tanpa perangko, nyampe nggak? Nah, barangkali doa Bapak, ya Allah berikanlah aku rezeki, tapi nggak dijabah-ijabah. Eta surat ke Allah nggak pakai perang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Itu dong pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau seandainya tadi, nah dalam hukum kehidupan selalu setiap benda ada masalah maka obatnya juga di sini. Kalau ibu dikatakan oleh baginda Nabi, kalau seandainya Anda punya minuman tiba-tiba ada lalat masuk, apakah harus dibuang airnya itu? Tidak, kata Nabi, lalapkeun. Lamun cainan dan eta-etana cek Imam Syafi'i, lamun ayaman piceun we ganti. Lalapkeun, kenapa? Dan di sebelah sayap dan nyamuk ada penyakit, ada obat. Makanya kenapa anak-anak waktu bayi vaksin cacar itu dari serum cacar, vaksin TBC dari serum TBC dari semua, dipatuk ular dari bisa ular, kemudian kita COVID kemarin divaksin itu dari serum COVID semua tadi. Itulah kenapa dalam proyeksi pulang kita pun kita berasal dari la ilaha, maka nanti kita di akhirnya juga pulang kepada la ilaha. Di tengahnya kita juga mengamalkan, belajar pulang dengan mengamalkan dzikir la ilaha. Nah, sekarang pun kalau punya masalah dengan BBM, berarti kuncinya juga BBM. Ini saya dari Cimerah ini, tapi nggak apa-apa. Kita coba untuk buat dakwah ke Cimerah dari semua. Oh iya, ayah dari sini. Dikatakan sebetulnya cadarnya Habib Lutfi, tapi benar pulang pusing nanti BBM naik, jangan pusing nanti masalah besar. Kembalikan kepada Allah, perbanyak sholat pada baginda Nabi, karena Allah akan meridhoi proposal dari baginda Nabi. Iya tadi, pokoknya jangan pernah lupakan Rasulullah. Makanya wala tatruk rasulillahi kauman, jangan kau tinggalkan Rasul walaupun sehat, walaupun sesat, jangan. Nah, tadi semua. Maka BBM itu tetap kata Habib Lutfi, BBM bolak-balik mundak, jangan dipusingkan. Kalau orang demo nggak usah ikut BBM, dan memang dari mulut juga bolak-balik artinya setua kapanpun dia tetap naik. Maka bagaimana kata Habib Lutfi untuk melawannya juga harus dengan BBM tadi, bekerja, berdoa maksimal daripada protes. Toh daripada hantam-hantaman di lapangan di sana, kalau Allah mengizinkan, kira-kira Jokowi rubah muat. Makanya cara demo yang baik, ambil wudhu, ambil sejadah, ya, sholat dulu Kanjeng Nabi. Karena tadi proposal itu harus ada perangkonya, ada stempelnya. Rasulullah udah stempel. Jadi sebelum kita berdoa itu, sholawatlah kita 10 ke, 15 ke, 20 ke kepada baginda Nabi. Karena itu adalah stempel proposal kita kepada Allah dari sini. Maka salah satunya kembalikan kepada Rasulnya, kepada Allah, bekerja, berdoa maksimal. Persoalan BBM dengan BBM, insya Allah nanti hasilnya juga BBM. Bahagia, berkah dan makmur. BBM dan ayat syarat macam anu kahiji syaratna teh bensin. Tadi berbaikan sesama insan, sambungkan silaturahmi tadi. Walaupun nanti ini dunia apa memprediksi tahun 2023 sampai ke depan sana, kata dunia gelap. Apalagi kalau terjadi perang Korea Utara dan Korea Selatan antara Taiwan dan Tiongkok, dampaknya akan pada kita. Jangan aneh harga tiba-tiba melejit. Tadi bukan abah menakut-nakuti, tapi kita harus siap supaya apa? Kita bisa berdoa dan perbanyak sholat bensin, sambungkan silaturahmi dengan orang tadi semua. Yang jelek sekarang hubungan silaturahmi dengan mertua, perbaiki. Yang jelek hubungan dengan orang tua, jangan aprak-aprakan jalan sampai ke tungtung dunia, indung imannya diliwatan.
Ingat, ziarah ke ibu itu lebih baik dari menziarahi 40 makom makom wali ke Madura jungkir balik indung punten. Kamana jang? Bari ziarah mah punten na. Eta ka indung. Cek Allah teh kurang ajar teh mah. Ini ya hati-hati. Jadi kita dalam agama itu ada kaidah tadi semua. Nu kahiji bensin. Anu kadua sholat apa itu sholat itu? Sholat yang rajin, sholat lebih rajin, sholat. Jadi segala persoalan kembalikan pada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Setelah sholat zikirlah pada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu sholawatlah kepada Kanjeng Nabi. Nah, setelah sholat insya Allah beres urusan, naik karena pertama perangi tabiat maksiat. Hayang di online, hayang naon eureun. Kenaon dijer masih judi online. Eureun ngagorengeun batur, eureun saling hina. Berhenti iri dengki hasud, saling menjelek. Lebih baik bangunkan amaliyah yang timbul dari kesucian hati. Pertama, perangi tabiat maksiat. Kemudian perangi watak pelit. Lamun pek hayang dipinanya ku Allah tumbuhkan, jadikan tadi tajalikan sifat Rahman dan Rahim Allah tadi. Hayang dibere mung me, hayang non, hayang nyiwit mung dici. Makan beres kayak pajiwit-jiwit lu tunggu aja lu pindah ke luhut. Jadi kalau mau nyubit harus mau dicubit. Kalau mau kita dikasih orang, kita harus juga ngasih. Makanya tadi ada bahasa terima kasih. Setiap habis diterima dari Allah kasih 2,5% TKP. Terima kasih. Di mana beunghar beunghar sorangan. Dan tadi beunghar oke ibadah. Kumaha ibadah nu beunghar? Keluarkeun zakatna, keluarkeun sedekahna tadi semua. Ya. Itu ya. Ayo. Kemudian biar nggak kelamaan, yang terakhir apa? Kalau seandainya bensin udah, solar udah, pertamax udah, pertalite, yang terakhir apa? Premium, premakan dan min, alias perbanyak puasa. Maka urusan BBM akan menghasilkan BBM oleh BBM dengan syarat bensin, solar, pertamax, pertalite, premium. Mudah-mudahan insya Allah ya, apalagi dengan wasilah sekarang. Nah, terakhir dari apa sebagai penutup adalah marilah dari hikmah maulid ini, maulidkan kembali diri kita, maulidkan diri kita, lahirkan menjadi jiwa-jiwa Muhammad, Muhammadkan diri kita. Bentuk tubuh kita ini sudah Muhammad, bu, mim ha mim da, tubuh kita ini sudah Muhammad. Maka akhlak kita, Muhammadkan akhlak kita. Bagaimana Nabi Muhammad berkawan, bagaimana Nabi Muhammad berhubungan dengan istri, bagaimana Nabi Muhammad berhubungan dengan orang yang lebih tua, bagaimana Nabi Muhammad berhubungan dengan tadi menjadi pemimpin, menjadi pedagang, menjadi pemimpin perang, menjadi suami. Muhammadkan bagaimana Nabi Muhammad menggunting kuku, bagaimana Nabi Muhammad menggunting bulu kemaluan, bulu ketek, bulu segala bulu. Laksanakan selama itu sunnah, laksana. Jangan bahas wah itu mah sunnah digawean digawean naon digawean menang paha. Lain itu. Justru sunnah itu menjadikan diri kita Muhammad. Bahasa kita Muhammadkan, telinga kita Muhammadkan, kaki kita Muhammadkan. Tadi menggunting kuku ada aturannya. Yang kanan mulai dari telunjuk, baru mulai dari kelingking, jadi ini jadi tengah, baru jempol. Yang kiri dari mulai kelingking sampai ke jempol, kaki bawah juga sama. Bulu bagi bapak-bapak 40 hari sekali digunting. Bahkan maaf, ada apa namanya? Ada beberapa ulama menyatakan kalau bapak-bapak membiasakan menggunting bulu etak setiap 40 hari sekali, insya Allah bakal kuat hidupnya. Nah, ibu-ibu juga sama.
Cuma kalau ibu-ibu tidak boleh digunting, harus dicabut. Aturannya begitu. Ya, dari 4 hadis yang saya temukan, bapak-bapak digunting, ibu-ibu dicabut. Ditanya, kenapa ibu-ibu harus dicabut? Dikatakan oleh Imam Ghazali, bahkan kata Imam Ghazali, perempuan itu diciptakan dari 9 nafsu untuk mengurangi nafsu. Cabut, turun nafsu. Ayo bapak-bapak digunting, kalau dicabut geus nafsu lemot, sama lemot kita semua ya. Ya mudah-mudahan lah ya, tidak akan panjang saya, mudah-mudahan yang penting saya silaturahmi ya Bu. Maafkan ya adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang Abah sampaikan. Saya tunggu silaturahminya nih, ibu-ibu belum ada ke tempat saya, main lah ke sana ya. Mampir ke sana insyaallah. Abah siapin parfum. Tukang minyak mah loba minyak. Insyaallah. Itu saja, mudah-mudahan dari hikmah maulid ini intinya kepada kita mengingatkan kembali bahwa kita adalah umat baginda Nabi. Kalau ingat umat baginda Nabi, sayanglah kepada baginda Nabi dengan memperbanyak sholawat. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan syariat baginda Nabi, perbanyak sholawat, kemudian muhammadkan diri kita. Itu saja sebagai natijah dari Abah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang sami-sami pasrakeun ka Gusti Maha Sucinya. Karena kita sudah iyyaka na'budu, sekarang waktunya wa iyyaka nasta'in. Udah bekerja, udah duduk bersolawat, menyampaikan ilmu, insyaallah tadi sebuah proposal kepada Allah. Sekarang marilah kita sanjungkan segala angan-angan harapan kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallallahu wa tabaraka wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tulki biha al-hawq al-haybat wa fi qulubil kafirin wal musyrikin wal zalimin wal munafiqin wal mufsidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Duhai ya Allah yang mengabulkan segala hajat, ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, maafkan kami kecongkakan kami, maafkan jika selama ini kami bodoh ya Allah, kami kadang-kadang lupa kepadamu. Ampuni kami ya Allah, kalaupun kami mengamalkan ibadah kami tidak khusyuk, kalaupun kami sedekah kami masih diperlihatkan sifat riya, ujub dari kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni ayah ibu kami, sayangi mereka ya Allah, ayah ibu kami, sehatkan jasmaninya, sehatkan rohaninya. Dan buat orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, ampunilah segala dosanya, terimalah segala amal ibadahnya, bahagiakan hati, bahagiakan dia di sisimu dengan ampunanmu ya Allah. Ya Allah ya Allah, jagalah ibu bapak kami yang sudah di alam barzah, karena kami selama hidup kami belum melaksanakan kebaikan kepadanya, kami belum bersyukur padanya. Kami sejak dilahirkan sampai tua ini justru ibu dan bapak kami sudah kembali. Ampuni dia ya Allah. Tidak ada amal yang besar yang kami lakukan kepadanya selain merepotkan kepadanya. Muliakan dia, sayangi dia, dia barzah. Allahumma ya Rabb, dan juga dengan ayah kami ya Allah, dia telah melaksanakan kehidupan, berjuang untuk mencari rizki untuk kami, menjemput rizkimu ya Rabb. Semoga segala tenaganya, keringatnya menjadikan amal ibadah kepadanya, menjadikan ampunan kepadanya. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhibbat. Duhai Allah yang mengabulkan segala cita-cita, kabulkanlah cita-cita anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh, anak yang soleh. Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Duhai Allah yang menjauhkan dari segala bala. Ya Allah, tidak ada lagi tempat berlindung kepadamu.
Lindungi kami dari segala bala yang datangnya dari alam, dari angin, dari air, dari api, dari apapun ya Allah. Dan lindungilah kami dari segala bala, dari manusia, dari iblis, dari setan, dari apapun. Tidak ada lagi buat kami berlindung kecuali padamu. Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya rafi'al darajat ya Allah. Tinggikanlah darajat jasad, ruh dan qalbu kami ya Allah. Berikanlah jasad kami dan ruh kami di sisimu ya Allah. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad ya Allah. Sembuhkanlah segala penyakit pada bulu, pada kulit, pada daging, pada tulang, pada sumsum, pada urat dan pada darah pada kami. Ampunilah segala kesalahan di penglihatan, di pendengaran, di kaki kami. Ampuni ya Rabb jika kaki ini banyak melangkah ke tempat yang tidak baik. Ampuni jika selama ini tangan ini belum bisa memberi, lebih senang menerima daripada memberi. Ampunilah jika selama ini mulut ini banyak menyakiti. Menyakiti adalah makhluk-makhluk yang lain. Ampuni jika selama ini mata ini salah melihat dan telinga salah mendengar. Allahumma ya syafi'al amrad, wa ya Allah yang menyembuhkan segala penyakit dohir dan juga penyakit batin kami ya Allah. Bersihkanlah batin kami dari sifat ujub, sifat riya, sifat sum'ah, sifat riya dalam segala amal ibadah kami. Ya Allah ya Rabb, kami yang berhimpun duduk di sini, siapapun dia yang berdagang, mudahkanlah urusan dagangnya. Yang bekerja ya Allah, berkahkanlah urusan kerjanya. Yang berusaha, mudahkan urusan usahanya. Yang berhutang semoga diberikan kelunasan dengan izin-Mu ya Rabb. Yang sedang bersekolah sedangkan dimudahkan urusan sekolahnya. Yang memiliki kesulitan, mudahkanlah segala kesulitannya. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibat da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah. Ya Rabb, kami semua yang duduk di sini adalah mengagungkan kepada manusia yang mulia yang diciptakan oleh-Mu ya Rabb. Adalah manusia pilihan-Mu. Rasul adalah yang paling agung yang Kau tetapkan. Ya Allah, dengan keagungan-Mu, dengan kebenaran-Mu, dengan kebenaran Al-Quran, dengan kebenaran Ibrahim, dan juga dengan kebenaran Muhammad SAW dan Al-Quran, sampai kabulkanlah segala hajat kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa na'tasulangan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.